Halo, assalamualaikum bosku, kembali lagi di Bangnya Channel. Jadi hari ini kita akan membahas penting mana kabel atau adapter saat charger handphone. Jadi banyak mungkin yang bertanya ya di komentar-komentar, Bang atau Mas, lebih bagus mana sih adapter atau kabelnya yang dibagusin? Contohnya anggap aja gini. Jadi ada yang tanya, seandainya beli kabel murah lalu adaptornya mahal, ataupun sebaliknya, itu gimana sih? Jadi di sini akan saya coba jelaskan ya. Jadi ini menurut pengetahuan saya aja. Jadi seandainya ada yang salah ataupun apa, bisa teman-teman koreksi ya. Jadi banyak yang bingung ya, orang-orang komputer mungkin banyak yang belum tahu juga, dan bingung menjelaskan kepada konsumen. Jadi dia bilang ya, harga mahal, ada kualitas ya ada harga, ibaratnya gitu ya. Jadi saya akan saya jelaskan sedikit saja apa yang saya ketahui. Nah jadi kabel data adalah penghubung antar kepala charger dan handphone sehingga berperan besar untuk transmisi arus. Kualitas dan performa kabel data akan menentukan jumlah arus yang loss. Jadi semakin kabelnya itu berkualitas ataupun lebih tebal ataupun lebih banyak kabel di dalam, itu lebih cepat teman-teman. Jadi semakin banyak kabel di dalamnya, itu semakin cepat juga untuk pengisian ataupun loss listriknya. Kebanyakan kabel data terdiri dari 4 kabel. Kabel data dengan USB 3.0 ke atas akan memiliki lebih banyak jumlah kabel. Jadi semakin tebal inti kabel, maka akan semakin besar jumlah arus yang ditransmisi, maka pengisian daya akan semakin cepat. Nah, jadi kabel-kabel dengan ampere yang tinggi itu inti kabelnya lebih tebal teman-teman. Jadi semakin tebal kabel semakin bagus teman-teman. Nah, selain itu panjang kabel juga berpengaruh kecepatan pengisian daya handphone. Secara teori semakin cepat, tetapi faktor tersebut tidak berpengaruh besar. Pada umumnya standar panjang kabel handphone adalah 1 meter. Nah, seandainya ada yang mencari 2 meter bahkan 3 meter tapi dengan ampere kecil, contohnya 2 ampere ataupun 2,1 ampere, nah itu sangat tidak dianjurkan teman, kecuali untuk transmisi data biasa ataupun untuk mengirim data, bukan untuk mengisi handphone ataupun lain-lain ya. Jadi untuk efektivitas itu 1 meter teman-teman. Nah, dalam kata lain, besar kecilnya ampere sangat berpengaruh terhadap kualitas dengan charger Anda. Jadi kabel adalah cukup penting ya. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kabel data itu sangat penting untuk stabilitas charger handphone ataupun kualitas saat kita mencharger handphone ya. Nah, kepala charger. Untuk mencapai efek pengisian cepat, kepala charger harus konsisten dengan ketentuan quick charger handphone. Setiap produsen handphone memiliki solusi quick charger yang berbeda-beda, dan ketentuan quick charger setiap merek juga berbeda-beda. Selain pada quick charger atau QC atau quick charger, ada juga Huawei Supercharge, OVO dengan Fox Plus-nya, dan charge lain-lain. Jadi berbagai macam jenis pengisian ya. Jadi seperti OVO itu ada yang kita kenal adalah Fox, adapun dari Xiaomi itu ada quick charge. Nah, seperti jika Anda menggunakan kepala charger 30 watt pada quick charge untuk mengisi daya iPhone 11, Anda tidak akan mendapatkan 30 watt quick charge karena handphone hanya mendukung paling banyak 18 watt. Nah, jadi tergantung juga dari kapasiti handphone. Jadi teman-teman bisa ada lihat di box handphone ataupun di spesifikasi handphone. Jadi ada berbagai wattnya ya. Nah, paling banyak 18 watt quick charge menggunakan kepala charge 24 pada quick charge untuk mengisi daya iPhone. Anda tidak akan mendapatkan 18 watt quick charge karena iPhone tidak mendukung quick charge. Jadi tergantung kapasitas handphone ataupun spesifikasi handphone ya. Jadi berbeda-beda. Jadi teman-teman pahamin dulu handphone Anda itu quick charge ataupun full dan lain-lain. Nah, jadi maka dari itu kita perlu mengetahui ketentuan apa yang didukung oleh handphone kita. Yang terbaik adalah dengan memilih kepala charge high power atau mendukung beragam ketentuan quick charge dan memiliki banyak output sehingga dapat menyelesaikan segala masalah pengisian daya. Nah, jadi teman-teman bisa memilih juga sesuai dengan kapasitas handphone ya. Jadi berbeda-beda, ada yang quick charge, ada yang Fox dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dulu dengan handphonenya. Jadi jangan asal pilih kepala charger ya. Nah, untuk itu seperti kita simpulkan dari kedua segmen tadi, itu bahwa kabel dan kepala charge sangat andil besar dalam pengisian. Nah, jadi untuk di sini saya kasih tips memilih charge untuk handphone. Jadi jangan beli yang murah ya. Istilah ini menyebutkan setiap ada harga pasti ada barang. Memang benar adanya.
Membeli produk dengan harga yang murah sudah pasti kualitasnya tidak menjamin. Contohnya membeli charge murah dengan harga yang sangat miring, tentu kualitas patut dipertanyakan. Mungkin saja charger tersebut bisa cepat rusak atau malah bisa merusak ponsel. Nah, jadi banyak yang tanya, bang, kenapa nih saya beli charger yang ini atau kepala charger yang ini itu malah kena nambah malah berkurang, bukannya nambah malah panas. Jadi itu adalah berbagai macam penyebabnya. Jadi sini akan saya jelaskan tipsnya bagaimana memilih kepala charger ataupun kabel. Periksa tegangan. Nah, daya pengisian didasarkan pada 3 hal, yaitu daya power atau P diukur dalam watt urus atau I diukur dalam ampere atau milimeter, dan tegangan V atau voltase diukur dalam volt. Jumlah daya ditentukan oleh persamaan V sama dengan IV atau P sama dengan ampere dan juga volt atau garis miring volt. Dengan kata lain, daya adalah produk dari arus yang dikalikan dengan tegangan. Nah, jadi teman-teman juga pandai melihat adapter dengan kapasitas tegangan. Misalnya di Indonesia itu kalau nggak salah rata-rata 2200 volt. Jadi teman-teman lihat di kepala charger itu ada batas tegangannya, teman-teman. Jadi seandainya batas tegangan itu lebih rendah dari 2200 volt, nanti bakal cepat panas, teman-teman. Nah, buktinya adalah periksa teknologi pengisian daya pada ponsel. Nah, tiap ponsel punya standar pengisian daya yang berbeda. Ada quick charge, ada fux, ada super charge, ada adaptive charge, dan lain-lain. Agar fitur tersebut bisa dipakai, Anda juga harus mencari charger yang mendukung standar tersebut. Nah, jadi contohnya teman-teman punya HP Oppo. Nah, itu saya rekomendasikan untuk mencari yang fux. Sedangkan untuk Xiaomi itu teman-teman bisa cari yang untuk quick charge. Jadi berbeda-beda, teman-teman. Jadi semakin kompatibel quick charge ataupun fux dengan handphone teman-teman semua itu lebih sangat berpengaruh, teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman beli yang anggaplah tidak yang pengeluaran pabrik asli dari Oppo ataupun Xiaomi. Bisa teman-teman pilih dari Vivan, ada Robot, ada Fumi, ada Rexi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sana ada Fux, ada Quick Charge, dan Super Charge ya. Jadi biasanya Super Charge ini di Akome ataupun di merek yang lainnya ya. Nah, di sini baca keterangan charge input. Jadi ada input dan juga output. Input diartikan sebagai tegangan listrik yang bekerja pada charge tersebut. Contohnya, jika input menunjukkan 1000 sampai 240 volt, frekuensi 50 plus 60 Hz atau 0,35 ampere, artinya charger bisa digunakan dalam tegangan listrik antara 100 sampai 200 volt. Standar arus listrik Indonesia adalah 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, jadi teman-teman perhatikan juga itu untuk seperti yang saya jelaskan tadi yang di awal itu 10 sampai 200 voltase, frekuensi 50 sampai 60 Hz. Nah, seandainya dia di bawah ini ataupun di bawah ini dengan kekuatan 220 volt, itu nanti charger cepat panas, teman-teman. Anggaplah teman-teman memilih yang 200 volt, sedangkan tegangan listrik di rumah teman-teman semua adalah 220 volt. Nah, jadi itu kelebihan 20 volt, jadi cepat panas atau overheat, teman-teman. Berbeda teman-teman seandainya teman-teman cari yang 240 volt dengan listrik Indonesia rata-rata 220 volt ya. Jadi itu cukup kompatibel ataupun cukup masih masuk, teman-teman. Jadi tidak overheat. Jadi seandainya overheat, dia baterai itu cepat bukan nambah malah turun, jadi bisa merusak baterai, teman-teman. Nah, untuk di sini kita rekomendasikan berbagai macam ya. Jadi biasanya kan konsumen itu mencari yang pasang-pasangan ya, atau yang berbeda-beda. Misalnya kabelnya yang harga sekian dengan ampere sekian, dan kepala charger atau adapter yang sekian dengan harga sekian. Nah, di sini untuk baterai di bawah 4000 mAh ya. 4000 mAh itu kabel rekomendasi dari saya adalah 2,1 ampere atau 2 ampere ditambah dengan adapter 10 watt. Jadi ini kekuatannya cukup sedang. Jadi estimasi perkiraan 5 menit itu bisa nambah 1 sampai 2%. Paling cepat 2%, teman-teman. Jadi untuk baterai di bawah 4000 mAh ya. Dan untuk kabel 2 ampere 2,4 ampere plus adapter 12 watt itu cukup cepat untuk baterai syarat 4000 mAh. Tapi dengan satu syarat, teman-teman perhatikan juga yang seperti yang tadi, itu ada fux, ada quick charger, ada super charger. Jadi teman-teman perhatikan juga biasanya di kotak ataupun di charger sebelum aslinya atau charger aslinya itu ada tulisannya, ada entah itu fux atau quick charger dan lain-lain. Jadi teman-teman perhatikan juga. Jadi ini rekomendasi untuk baterai 4000 mAh ya, teman-teman. Nah, untuk baterai di atas 4000 ini sorry kesalahan ya. Jadi ini tulis 400, sebenarnya ini 4000. Nah, jadi misalnya 4000
di HP Xiaomi ya biasanya yang baterai sudah 5000, ada Vivo, ada juga Oppo dan juga lain-lain seperti HP gaming itu di atas 4000 teman, ada yang 6000, ada yang 5000, bahkan ada yang 4000 sekian ya. Nah jadi untuk kabel 2,4 ampere plus adapter 12 watt ini sudah cukup lumayan teman-teman. Jadi ini low lah ibaratnya, minimal untuk hub baterai sedemikian rupa. Jadi untuk berikutnya adalah kabel 3 ampere plus adapter 12 watt. Nah jadi ini pengisiannya cukup cepat ya teman-teman, jadi cukup sedang. Jadi untuk saran saya 12 watt ini untuk teman-teman perhatikan juga volt di asalnya 220 volt. Ini saya rasa masih kurang untuk 12 watt. Jadi cocoknya sekitar 15 watt seperti yang di bawahnya ya. Jadi untuk 12 watt ini ya mungkin cukup masuk saja masih untuk kelas-kelas HP di bawah 4000, di atas 4000. Dan juga ada yang ketiga, ada 3 ampere dengan adapter 15 watt. Ini sudah cukup cepat teman-teman. Ini biasanya di quick charge ataupun di Vox juga ada, tapi rata-rata Vox itu 18 watt atau 33 watt ya. Nah jadi untuk 3 ampere plus adapter 15 watt ini cukup bagus juga. Bisa teman-teman dapat 15 watt ini di 12 watt ini di Akome ya, di kepala charger atau Kome, ataupun 15 wattnya ada di RTK berapa ya lupa saya. Ini teman-teman ada aja di biasanya di kapasitas di kepala charger itu ada watt-wattnya. Jadi semakin tinggi watt semakin tinggi juga voltase atau arus listrik yang masuk. Jadi dengan satu syarat teman-teman perhatikan juga jumlah ampernya ya. Jadi semakin tinggi ampere semakin tebal inti kabelnya. Jadi seperti yang tadi awal saya jelaskan, semakin tinggi inti kabel atau semakin tebal inti kabel, semakin cepat arus loss listrik yang masuk ke handphone ya, atau ke baterai handphone. Nah untuk berikutnya ada 3 ampere plus adapter 18 watt. Ini sudah cukup kencang juga teman-teman. Saya quick charge untuk HP Oppo, Vivo rata-rata sudah pakai yang 18 watt ya. Seperti mungkin Oppo A95 itu nggak salah 18 watt. Nah untuk berikutnya ini 4 ampere, ini sudah pasti Vox teman-teman. Jadi ini sudah pasti Vox yang biasa dipakai oleh Oppo ya. 4 ampere dengan adapter 33 watt itu sudah Vox. Nah jadi buat teman-teman semua itu sedikit rekomendasi dari saya ya. Jadi kurang lebihnya itu bisa teman-teman koreksi sendiri ataupun tapi ini sesuai pengalaman saya aja. Jadi untuk kesimpulannya, untuk kabel dan juga adapter kabel itu sama-sama 50-50 atau 50-50, sama-sama penting teman-teman. Jadi seandainya teman-teman memilih sesuai rekomendasi pasangan kabel dengan adapter ini, teman-teman bisa sedikit mungkin copy untuk menjelaskan sedikit konsumen ya teman-teman. Nah jadi untuk video kali ini itu aja, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf.